Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di Selamat podcast malam. Ada Celotehan Ya, selamat malam semuanya. bersama aku Aulia dan juga Syaida. hmm, Jadi sorry banget nih kita Jumat kemarin nggak sempat upload. Bukan nggak sempat sih, karena lagi ada kesibukan masing-masing ya. Jadinya gestar kita agak sibuk orangnya. sibuk. Gestar kita ini sangat spesial, makanya kita ngikut mereka. Jadi telat upload juga. Insya Allah episode kedepannya udah nggak bakal telat lagi. Jadi setiap Jumat malam kita bakal upload terus gitu. Sebelumnya selamat datang nih buat teman-teman di podcast kita. Hari ini ada siapa aja sih, Au? Kita ada para cowok-cowok. Iya, ada. Satu berambut dan satu tidak berambut. Wih, berambut tapi berambut di bawah. Jenggot ya. Jenggot. Jenggotnya udah tebel nih. Rambutnya di bawah kepalanya. Berhasil proses penumbuhannya kan. hari ini kita kedatangan Coba. bintang tamu. Asik, bintang tamu. Teman kita dulu waktu SMA. Namanya Faisal. Coba kenalin. Iqbal. Iya, silakan perkenalkan dirinya. Halo. Selamat malam ya teman-teman ya. Jadi aku Faisal, Muhammad Arsyad dipanggil Faisal nih. Kesibukannya sekarang apa ya? Ya lagi proses supaya bisa cepat lulus skripsi aja lah. Semoga cepat, doakan ya biar dapat gelar sarjana kedokteran cepat-cepat. Amin, Masya Allah. Amin. Cepet jadi dokter ya. Amin. Biar kelihatan selfie pakai salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi buat pendengarnya Aau dan Cida, kenalin, aku Iqbal. Ketemu mereka bertiga nih waktu SMA, nggak sengaja kan. Toto dikumpulin satu kelas. Sekarang aku lagi di Jogja, masih dalam proses penyelesaian kuliah juga, tapi lebih banyak rebahannya kayak itu aja kan. Kita nih ngapain sih? Kenapa kita undang mereka gitu? Kenapa mereka? Kenapa nggak yang lain? Kenapa ya? Kenapa nggak? Kenapa harus mereka? Kenapa Faisal? Kenapa Iqbal? Pertama karena topiknya ini kita pengen ngebahas dari sudut pandang yang berbeda nih, dari cewek dan juga cowok. Ya, jadi kita perlu ada cowok ya. Kita tuh udah ngeliat dari masa SMA 3 tahun ya. Kelihatan tuh kalian cowok-cowoknya setia gitu. Terus orang-orangnya puitis. Terus kayak dalam masalah cinta tuh punya prinsip sendiri gitu. Makanya pengen tahu aja. Kelihatannya ya yang kita lihat kayak gitu. Nggak tahu dalamnya kayak gimana bener. Iya, tapi kita pengen biasanya diantara cowok aja yang ngerti. Ya benar. Katanya kalian udah 4 tahun nggak ngerasain cinta. Masa sih? Emang ada apa di kuliahan? Emang kalian nggak punya temen lawan jenis gitu? Faisal dulu. Faisal dulu lah, masternya. Aduh, teman lawan jenis ya. Kalau teman dikatakan tuh ada, tapi kalau misalnya banyak juga tuh enggak ya. Kalau teman dekat apalagi, biasanya tuh aku cenderung kalau sama teman-teman cewek tuh ya biasa-biasa aja. Enggak kayak kalau kita SMA kan tuh lebih dekat kayak tuh ngobrol-ngobrolnya santai. Tapi kalau misalnya kalau di kuliah tuh aku entah gara-gara tipikal cewek-cewek kedokteran yang suka lebih tertutup atau gimana, tapi agak sulit kayak gitu masuknya kalau aku ngobrol sama cewek. Jarang jadinya jujur sih jarang ngobrol sama cewek di sana. Gitu sih. Faisal sukanya yang terbuka berarti ya. Astaga. Jangan dibuka-buka gitu. Gimana cewek-cewek di daerahnya Iqbal? Iya, Bang. Nah, kayak gitu juga. Kalau aku sih jujur emang kalau temen lawan jenis ya atau temen cewek ya emang hampir nggak ada gitu, karena emang aku juga kan pemalu gitu sebenarnya kan. Jadi pemalu. Mager aja gitu temenan sama cewek. Paling kalau temenan sama cewek tuh di organisasi, kalau sedivisi atau seproker gitu-gitu aja gitu. Dan emang sengaja sih nggak mau masuk ke lebih dalam gitu. Jadi kenapa emang Bang? Udahlah teman gitu. Ya. Kenapa Bang?
Nggak tahu juga. Emang Jadi kenapa? Kan kadang cewek cowok bisa berteman gitu. Katanya. bisa, tapi kalau misalnya nggak mau kan, Oh, terus juga jadi kayak chatting sama cewek kayak lama gitu, nggak pernah juga gitu, hampir nggak pernah, paling nanya tugas, urusan proker gitu-gitu doang gitu. Berarti lebih oh nyaman gitu. sama jenis ya gitu kalau untuk berteman. Iya kalau berteman iya ya, kalau berteman Ya kalau suka Iqbal. nggak sampai suka sesama Oh, jenis iya. enggak. Oh Bagus, ya, bagus, kirain bagus. udah mulai ini Belok dia. ya, enggak lah. Sejauh ini gitu di luar perkuliahan, kalau dihitung-hitung teman lawan jenisnya itu terhitung banyak atau enggak? Iqbal gimana Siapa Iqbal? nih? Jadi kalau namanya teman lawan jenis ya banyak kenalan, bukannya nggak ada teman sama sekali, Oh tapi gitu. sekedar kenal aja. Kalau Faisal gimana? Kurang lebih sama kayak Iqbal sih sebenarnya. Ya sekedar teman ngobrol, paling teman nanya-nanya tugas, teman belajar kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang lebih garam lagi buat kayak kenalan apa, itu belum sih masuknya. Kalau kalian sendiri cewek cowok itu bisa nggak sih temenan? Iya. Kalau menurut aku sih bisa-bisa aja. Kalau kalian gimana? Why not sih menurut aku, kenapa enggak ya? Karena kan kita manusia tuh tempatnya bersosial sebenarnya kan, nggak ada batasan sebenarnya kalau mau berteman, bisa aja. Masalah atau enggaknya nih tergantung ya, apakah dia tuh Tergantung apa kita nih? Jadi gimana ya kalau misalnya masalah kenapa dulu nih? Masalah misalnya nih ada beberapa orang yang emang sulit didekatin gara-gara punya pacar misalnya, punya pasangan tuh agak sulit jadinya untuk berteman jadinya ke arah sana. Apalagi kita tuh kayak jadi ada batasan gitu kalau misalnya dia tuh lebih dekat sama cowok lain, terus apalagi kalau nggak enakan, ada beberapa perempuan tuh juga yang sukanya nggak enakan dekat-dekat sama cowok juga. Nah tuh yang bikin kita tuh agak sulit kayak gitu untuk ngedekatin cewek buat berteman tentunya. Gimana? Kalau misalnya bertemannya rame-rame udah banyak aja contohnya orang-orang yang pertemanannya itu circle-nya gak muat cowok dan cewek kan gak ada masalah ya. Di sudut pandang muslim juga kurang baik gitu kalau bertemannya betul. Berdua kan sebenarnya ya orang mungkin bisa aja kita cuma berteman kayak ini, kalau menurutku sih bullshit gitu loh. Walaupun berteman juga ada jarak-jarak yang pasti ketabrak gitu loh. Jadi kalau misalnya pandanganku yang seperti Syekh sekarang, kepala botak dan jenggotan ya itu kurang bagus aja gitu. Lebih baik dihindarin. Tapi aku setuju sih sama Iqbal, soalnya ketika cowok sama cewek berteman gitu, kalau misalnya intensitasnya udah terlalu sering chattingan, terus ngobrolnya udah terlalu dalam, itu emang udah bahaya gitu loh. Tapi kalau misalnya cuma sebatas seperlunya aja, ya fine-fine aja sih. Bener sih. Nah, aku jarang sih ngelihat cowok-cowok yang nggak modus gitu kalau berteman sama cewek. Yang kulihat lah ya. Berarti aku ngejudge. Tapi ada maunya. Kamu sering modus nggak, Bang? Tapi kamunya sering modus nggak, Bang? Aku kuliah punya ngechat cewek aja enggak, gimana mau modus kan? Maksudnya kalau aku pribadi kan harus pas di hati dulu baru chat, bukan asal chat siapa tahu dapet. Terus kalau masalah pas kita udah kuliah tuh udah mikir gitu loh, kita deketin cewek tuh bukan sekedar main, kalau dapat syukur, kalau kena ya udah, kalau nggak dapet ya udah gitu. Tapi kayak itu nanti kita bakal berjuang bersama gitu nanti menuju surga. Wis kan puitis kan katanya. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Kalau Faisal sendiri nggak nebar umpan gitu juga kan? Nebar umpan kan? Nebar umpan gimana nih maksudnya nih? Enggak. Faisal mah nggak usah nebar umpan. Udah dapet ya, bener. Aku jujur sih sekarang ini lagi di fase yang kayak males banget deketin cewek, serius lagi. Kan dia datang sendiri, Faisal mah.
lagi fase yang males banget deketin cewek. Jadi kalau Karena sibuk ya dibilang tuh. karena emang banyak yang dipikirin, masih banyak hal yang harus aku prioritasin di atas itu kayak gitu ya. Belum lagi kalau ditambah ada cewek gitu ya. Ya nanti mungkin ada masalah tambahan, ada harus gimana, harus keluar bareng lagi, kan itu beda lagi kan ya ceritanya. Nah itu sebenarnya antara bingung juga sih sebenarnya kalau misalnya dikatakan butuh support system katanya, tapi nggak harus cewek kan ya support system tuh ya, kayak orang tua bisa, terus kayak saudara-saudara mungkin bisa. Kalau kita kesepian mungkin nggak harus ke cewek juga, kayak ke pasangan itu nggak, mungkin ke orang tua kan lebih enak gitu, ada malah tambah motivasinya kayak gitu ya ke orang tua ya, daripada ke pacar atau ya pasangan gitu sih menurut aku. Makanya jadi sekarang tuh agak males aja gitu. Kan nggak semua teman lawan jenis itu kadang ada maksud ya. Kalian sendiri kan kalau cewek ya mungkin ada gerak-geriknya ya, gimana kalau mereka suka sama cowok gitu. Kalau cowok sendiri gimana sih kalau lagi suka sama cewek misalnya? Gimana? Coba mungkin dari siapa ya? Dari Faisal dulu yang berpengalaman kali ya. Aduh. Dari Iqbal dulu. Faisal lah. Bohong kalau Iqbal nggak berpengalaman juga. Ayo deh. Ini gerak-gerik cowok ya kalau lagi jatuh cinta ya. Iya. Sebenarnya tuh kalau kamu lihat cowok tuh mungkin dia tuh lebih mudah ketebak nggak sih kalau cowok jatuh cinta tuh. Nah jadi tuh ada tipe-tipe cowok yang emang sukanya tuh kayak belak-belakan atau gentle gitu, kayak ngasih ketertarikannya kepada cewek kalau dia suka kayak gitu ya kan. Itu kayak ngasih perhatian lebih, mungkin kayak ngechatnya tuh kayak langsung blok gitu. Bisa ada kan cowok-cowok yang langsung minta nomor WA dong, mau VA kayak gitu. Ada cowok kayak gitu pasti. Terus ada yang ya? Bukan aku tapi ya. Terus kayak ada juga tipe-tipe cowok yang suka yang ngajak jalan langsung kayak gitu, padahal baru kenal kayak gitu. Itu tuh menurut aku udah kayak maksudnya udah menunjukkan ketertarikan kayak gitu ya. Terus ada juga cowok-cowok yang emang sukanya ya suka dalam diam gitu ya, suka dalam diam. Mungkin cewek ini nggak tahu kayak gitu, nggak tahu kalau dia tuh suka, tapi dia tuh suka kayak curi-curi pandang gitu kan ya, curi-curi pandang. Tapi kalau sudah ngobrol tuh sebenarnya dia tuh kayak ada salting. Mungkin kalau kamu habis itu kalau misalnya bandingin sama temen-temen ya, misalnya sama temen tuh, nah kok beda sih kayak gitu, ngomongnya ke aku gini, kok dia ke temanku kayak gini, udah ada tanda ketertarikan artinya kayak gitu ya. Udah tipis-tipis aja kalau tipe-tipe cowok kayak gini. Nah terus kalau dari proses sih sebenarnya lebih, menurut aku pasti yang gentle tuh bakal lebih maju daripada yang dalam diam gini, karena yang diam gini tuh perlu dipancing gitu ya kan, kayak gitu. Dan kalian tau lah kalau aku salah satunya yang mana kayak gitu kan. Asik. Yang mana ya? Yang mana? Aduh. Yang ngegas nggak sih Sal? Kalau Iqbal sendiri kayak gimana emang? Kayaknya yang disebutin Faisal tuh udah lengkap lah ya ciri-cirinya, tapi kurang satu Sal. Mungkin cowok kalau suka cewek itu bakal sedikit jahil, nggak sedikit sih, bisa jahil banget. Waduh. Jahilnya kayak gimana emang? Kayak gimana Bang? Ya jahil, kayak suka ngegangguin ceweknya gitu. Biar perhatiannya ke dia gitu kan ya. Iya benar. Asik. Oke gitu, itu tuh udah lama sih nggak gitu, jadi udah lupa rasanya ya. Udah lupa rasanya. Cewek gimana ya? Cewek kan biasanya lebih kayak karena dideketin cowok ya. Terus kalau emang dia suka juga, biasanya kayak kalau misalnya si cowok nanya, ceweknya balik nanya. Bakal gitu. Respon gitu ya. Iya respon. Kalau nggak balik nanya ya udah tinggalin aja. Tapi nggak mau kali cewek. Apalagi ya? Mungkin kayak cowok juga kayak nyari perhatian. Ya caper juga. Terus apa lagi? Akan lebih perhatian mungkin. Iya. Semuanya berawal dari perhatian ya ternyata. Gimana? Faisal juga ngerti nih cewek. Gimana? Cewek itu kayaknya emang sering respon aja gitu kan. Lebih ke nunggu gak sih? Iya. Lebih ke nunggu dari. Tapi kan biasanya ada juga tuh cewek yang kayak, tapi biasanya karena ganteng atau apa, karena visual ya.
Kayak oh ini cowok ganteng ya udah deketin, atau cowok ini famous ya udah deketin, kayak gitu. Kayak basa-basinya lebih banyak, capernya lebih banyak, kayak gitu. Ya nggak sih? Berarti lebih sama sih, caper. Misalnya nih kalian punya pasangan, terus pasangan kalian punya teman deket lawan jenis, itu kalian masalah enggak? Dari Iqbal coba, dari Iqbal. Iqbal. Faisal udah mau jawab tadi udah enggak. Sorry. Faisal pengen curhat tadi tuh. Aku nyuruh ke Iqbal kayak gitu tadi. Gitu. Kalau aku pribadi sebenarnya enggak apa-apa sih menurutku, soalnya aku juga enggak pengen diatur-atur gitu loh. Ya udah sih main-main aja gitu. Kan di sini kan konteksnya pasangan yang belum ini lah ya, belum halal gitu. Ya udah gitu. Tapi kalau udah halal? Ya udah halal ya janganlah. Kan pasti juga gitu. Kalau misalnya cewek baik-baik juga bakal ngasih jarak juga kan. Jadi kalau pribadi kalau masalah posesif aku nggak mau gitu posesif kayak gitu, ngelarang-larang cewek main sama siapa, ini kemana harus lapor, aku nggak mau. Soalnya aku juga nggak mau digituin juga gitu loh. Ya, apa sih kamu siapa sih ngatur-ngatur gitu. Kalau aku ya, cuman entah kenapa kayaknya ada deh cewek tuh yang kadang cewek atau cowok tuh yang pengen diposesifin gitu karena dia merasa pengen diperhatiin, mungkin ada. Tapi kalau aku sih ya udah los aja silakan. Yang penting saling percaya. Yang penting ada jarak. Tahu gitu ya. Ya saling percaya lah. Kalau Faisal tipe yang apa nih? Tipe yang bolehin? Apa nggak bolehin? Kalau punya pasangan punya teman lawan jenis gitu kan ya? Iya. Sebenarnya sepakat sama Iqbal tadi sih, kita tuh nggak ada hak sebenarnya untuk melarang-larang. Tapi akan lebih enak nggak sih kalau misalnya tuh pasangan tuh punya teman lawan jenisnya tuh kayak dalam satu circle kayak gitu. Udah sebenarnya udah nama Iqbal tadi yang kemarin. Bukan kemarin sih. Kemarin kan udah ngobrol. Yang tadi apa namanya, yang kalau misalnya ada pertemanannya tuh ada cowok cewek campur-campur, pasangan kita tuh masih nggak apa-apa. Tapi dibandingin sama temen kita punya pasangan, terus pasangan kita nih punya teman deket cowok dan dia berdua aja, gitu bakal masalah nggak sih jadinya tuh? Jadi film tuh. Teman tapi menikah. Film kan ya. Teman tapi menikah. Oh nggak nonton tuh. Gitu. Ya tahu aja kan kalau misalnya kalau berdua mungkin aja kayak gitu pasti ada perasaan kan antara teman kayak gitu. Mungkin pas temannya kayak gitu. Kadang juga gini nih, misalnya si A pacaran sama B, si cewek punya temen tuh, terus si cewek ceritain tentang pacarnya ke temennya deket kayak gitu. Ujung-ujungnya ntar putus sama si pacarnya A, jadinya mah si temen deket tadi. Sering sih kayak gitu. Iya sering, aku juga punya temen kayak gitu. Wah, bahaya banget kalau udah punya temen deket yang lawan jenis. Soalnya kan dia pasti lebih nyamannya ke tempat yang dia cerita itu. Nah, iya benar. Sebenarnya bingung sih. Bahaya. Ngapain pacaran ya kalau gitu? Kalau udah statusnya udah menikah, kalau ada masalah keluarga jangan dibawa keluar. Terus selesai di dalam. Dan di situ tuh jalur-jalur Saiton nirojinnya masuk tuh. Benar. Teman-teman dicatat ya itu. Kalian kan SMA juga udah pernah menjalin hubungan tuh. Ya jadi kalian tuh ya mungkin tipsnya deh buat saling ngerti satu sama lain. Misalnya kata orang biasanya tuh komunikasi, yang paling penting tuh komunikasi. Cuman ya prakteknya gimana? Atau kalian ada tips lain nggak selain komunikasi biar kita tuh saling ngerti satu sama lain kayak gitu? Kalau misalnya nih kalau hubungan sih sebenarnya kalau aku pribadi yang penting tuh cocok dulu gitu sebelum menjalin hubungan. Itu juga sih kayak alasannya aku nggak mau cari-cari cewek selama kuliah, apa kan kita nggak tahu lah ya visi orang itu ke depannya tuh gimana gitu, dan kita juga nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Kayak aku misalnya jujur kayak aku tuh sering mikir gitu, aku nih belum punya apa-apa kok mau deketin anak orang gitu loh, dan juga aku nggak tahu nanti aku bakal kerja jadi apa, kerja di mana gitu loh. Kayak
nanti misalnya aku cari anak teman kuliah, terus ternyata aku dapat kerja di Banjar dan dia nggak mau, kan susah. Terus atau dapat anak Banjar kerjanya di mana jauh kan susah. Terus kita nggak tahu kayak visi kita ini apa gitu, kayak mau cari duit sebanyak-banyaknya kah, atau mau hidup santai kah, atau mau apa gitu. Contohnya misal kayak aku kalau udah gede mau tinggal dekat sama orang tua gitu. Tapi kan ada juga gitu orang yang justru mau jauh sama orang tua tinggalnya gitu. Jadi kayak kalau hal-hal kayak gitu udah gak nyambung, ya udah gitu, bakalan susah, bakalan sering ada konflik. Makanya mending cari tuh yang cocok dulu secara visi dan ngobrol juga. Soalnya nanti kan kita kan rata-rata ya emang jujur sih kalau suka awal mungkin karena fisik ya, karena apa yang dilihatnya menarik. Mungkin ada yang karena sifat, tapi lebih jarang kan dibanding ke fisik. Tapi kan nanti misalnya kita udah alhamdulillahnya bisa langgeng sampai kita sama-sama tua, kan kita nggak bisa ngandelin fisik lagi gitu. Benar. Tinggal yang nyatuin kita apa, cuma obrolan kita. Obrolan gitu. ya. Kita misalnya kayak duduk di teras, mungkin apa ngobrol berdua gitu. Kalau emang ngobrolnya nggak nyambung kan, ya udah gitu loh. Iya benar. Apalagi yang bisa nyatuin, kalau nggak ada yang dipandang lagi, mau mandang dia udah keriput kan. Benar. Lama-lama jadi hambar ya Bal. Iya, jadi cari yang satu visi dulu sama ngobrol yang cocok sih kalau aku. Kalau urusan hubungan yang lebih serius lah ya, tapi kalau misalnya hubungan sedang pacaran mah tenang, kagak ngerti. Kita di sini bahas hubungannya yang serius terus kok. Kita nggak bahas yang ngecek-ngecek kita. Faisal gimana Faisal? Nobar. Mau pulang bareng. Dibukain aku serius ya. Selama kuliah nih aku benar-benar nggak ada gitu yang menyentuh soal cinta kayak. Misalnya kalau merasa diri lu itu udah siap kayak gitu, udah siap bentuk ikatan atau apa, udah ibaratnya tuh siap lahir batin gitu ya, mending komitmen aja kayak gitu. Iya. Makasih semuanya, makasih buat Iqbal dan juga Faisal yang udah menyempatkan waktunya hari ini. Makasih juga buat Cida dan teman-teman semua. Makasih yang udah ngedengerin sampai akhir. Sampai jumpa lagi di episode Ada Celotehan selanjutnya. Bye. Dadah.